Sebagai penanggung jawab multimedia dalam persidangan ini, apa saja keuntungan dari teknologi digital, terutama dalam konteks persidangan online sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Sinode Gemit? Pandemi hari ini dan kebijakan untuk work from home atau kerja di rumah telah memaksa semua orang, organisasi, lembaga, perusahaan untuk beradaptasi dengan kegiatan tatap mukanya harus secara online. Nah, dari kebutuhan akan tatap muka secara online ini, pada era pandemi kemarin banyak teknologi mulai keluar dan dimanfaatkan. Salah satunya yang kita kenal, semua kenal, namanya Zoom video conference. Memang teknologi video conference ini sangat dibutuhkan sekali, bukan saja untuk mempertemukan orang-orang, tapi bagaimana bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam konsep tatap muka itu, baik dalam pengambilan keputusan rapat, dalam mentransfer audio visual dan menggunakan teknologi internet dan transmisi data. Nah, di persidangan Gemit 46 kali ini kami coba memilih aplikasi Zoom dari sekian aplikasi video conference yang sudah ada, dan kami coba mengimigrasikan dan mengintegrasikan konsep persidangan yang selama ini sudah dilakukan sudah sekian kali, sekian tahun, sudah ke-45 dan ini ke-46 secara virtual. Nah, berbagai keuntungan selain yang sudah sampaikan tadi juga, hal ini juga memudahkan kita di era new normal ini dengan protokol kesehatan yang regulasinya cukup ketat hari ini. Bagaimana sebagai organisasi gerejawi terbesar di NTT, kita harus memberikan contoh, karena hari ini PR besar untuk mengedukasi dan mensosialisasikan konsep new normal dan protokol kesehatan itu masih sangat kurang. Momentum ini mungkin bisa kita pakai, kita wujudkan sehingga bukan saja untuk Sinode Gemit, tapi untuk organisasi bahkan pemerintah, swasta dan lain bisa ikut bergerak bersama, dan Gemit menjadi lokomotifnya di momentum persidangan ini dengan memanfaatkan teknologi video conference, jaga jarak, bekerja dari rumah dengan menggunakan teknologi. Kalau secara teknis, hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung persidangan online seperti saat ini? Ada 5 tahapan penting. Ini tidak jauh berbeda dengan konsep kita menjalankan kegiatan offline. Nah, hari ini kita lakukan online. Nah, tahapan yang paling pertama itu adalah konsep. Tahapan pertama konsep. Bagaimana kita menginventarisir, mereview konsep persidangan Majelis Sinode secara offline dengan berbagai tata-tata aturannya. Terus bagaimana kita menemukan cara yang smooth, cara-cara untuk memigrasikannya menjadi sebuah konsep baru dengan sistem online. Tentunya dengan penggunaan hal tadi, aplikasi video conference dan lain sebagainya. Terus dari konsep ini keluarlah perencanaan dan strategi serta standar operasional prosedurnya. Nah, dari situ kita sudah siap dari sisi perencanaan. Yang kedua, kita bicara tentang platform. Karena ini digital, tentunya kita harus memakai sebuah platform yang representatif. Artinya adalah platform yang sudah dikenal dari sisi judulnya, bahkan mungkin pemanfaatannya oleh para peserta kita yang tersebar di seluruh wilayah NTT hari ini. Kurang lebih 3 bulan ini banyak kegiatan-kegiatan menggunakan platform Zoom yang berbeda dan sudah digunakan oleh seluruh orang Indonesia, termasuk wilayah warga Gemit dan para pendeta juga. Yang ketiga itu pendukung. Pendukung ini lebih kepada perangkat. Nah, karena ini kita berjarak jauh dan butuh kualitas dalam proses persidangan, maka yang pertama adalah infrastruktur jaringan internet. Kita perlu mempersiapkan jaringan internet sesuai kebutuhan. Itu ada analisa-analisa teknisnya sampai kepada penggunaannya. Yang berikut dukungan teknologi atau perangkat multimedia, multi kamera, mixer visual, aplikasi desain grafis dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu SDM. SDM ini sangat penting, ini sebagai yang mengelola jalanan. Kita sudah punya tim kerja, tapi khusus secara virtual untuk persidangan ini memang butuh tim yang berpengalaman. Pengalaman pertama itu pengalaman mengelola kegiatan, pengalaman sudah melaksanakan kegiatan event secara offline, secara profesional. Itu penting. Karena di situ mereka selalu siap dengan perubahan-perubahan dan secara taktis mampu menanggapi dan memberikan solusi alternatif sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan. Ini penting sekali. Bagaimana mereka mengawal susunan acara, bagaimana mereka menanggapi keluhan-keluhan teknis dari para peserta yang hari ini kita juga harus akui bahwa kita baru beradaptasi dan hal-hal yang kurang itu biasa. Ini semua orang lagi beradaptasi, itu penting. Sehingga SDM-nya memang betul-betul
dia siap untuk menjawab semua keluhan-keluhan dan tantangan yang ada yang dialami oleh para peserta. Yang terakhir itu adalah uji coba, karena sebelumnya kita sudah menyampaikan akan ada persidangan virtual dan lain-lain kepada peserta lewat informasi dan undangan. Terus kita perlu bertemu di dalam ruang digital virtual ini untuk yang pertama para peserta dan semua tahu bagaimana jalannya acara. Terus bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada berdasarkan pengetahuan teori yang sudah disampaikan sebelumnya, dan bagaimana mendapatkan pengalaman-pengalaman secara virtual. Sehingga dari situ kita akan mengevaluasi, mereview kembali besok perencanaan kita ini apakah siap atau perlu ada lagi revisi-revisi kecil yang perlu kita sampaikan lagi supaya menjadi catatan penyesuaiannya sehingga sidang dapat berjalan lancar dan aman. Apa harapan Om Ivan kepada pelayan gereja, khususnya di Gemit, terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan gereja? Tantangan dan peluang gereja di abad 21 harus kita hadapi dengan cara-cara abad 21 juga, pola-pola abad 21. Fakta membuktikan bahwa hari ini perubahan besar terjadi dan sangat inklusif serta personal, terutama transformasi secara digital dan teknologi. Di sini Gemit harus mengambil peluangnya. Memang tantangan itu masih ada. Perlu kita duduk bersama bagaimana merumuskan sebuah rencana strategis yang baik dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya, dengan prinsip satu visi, kesehatan dan kesetaraan.